maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Kerja apa aja sih aku bisa, Mai. Tapi kalau gajinya nggak seberapa, sama aja, Mai. Orang tua kamu akan ngelecehin aku terus. Mereka tetap aja nggak mau terima kita. Sayang, ya nggak usah lah mikirin mereka, Mas. Memangnya selama ini tuh mereka ngasih kita makan? Enggak kan? Yang penting sekarang itu istri sama anakmu ini nggak kelaparan. Kasian kan Alif? Beli susu aja saya harus mikir harganya berapa. Memangnya selama ini tuh saya pernah minta apa sih dari kamu, Mas? Saya nggak pernah kan untuk macam-macam. Saya nggak pernah minta kamu beliin saya baju, perhiasan, mobil mewah. Enggak kan, Mas? Saya maafin kamu, Mas. Tapi kamu harus janji sama saya kamu mau berubah. Jadi Jeng Santi mau ganti mobil. Asik banget ya Jeng. Ya udah kebetulan saya hari ini nggak begitu sibuk. Sekalian makan siang ya. Sampai ketemu ya Jeng. Bram. Kebetulan Bram, ada satu sales yang keluar dan kami kekurangan orang. Bagus kalau kamu mau bekerja di sini. Makasih, Rama. Kalau gajinya mungkin kecil ya, tapi tiap bulannya kita ada insentif untuk setiap penjualan. Kapan saya bisa kerja di sini? Hari ini juga. Pokoknya kalau Kevin dan Kayla menikah nanti, papanya udah nyediain apartemen buat mereka. Saya juga udah nggak sabar Jeng. Pengen mereka tuh cepet-cepet married. Ya tentu. Pokoknya setelah urusan Kevin selesai di KL, kita harus omongin masalah ini lagi lebih serius. Ya Jeng ya? Beres. Ya, makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Kasih ya, Pak ya. Sama-sama. Itu kan momennya Maya. Mi, Ngapain kamu? apa kabar, Mi? Gimana kabarnya Papi? Baik. Siapa Jeng? Kok manggil Mami? Saya Bram. Saya menantunya Ibu Lia. Saya suaminya Maya. Oh, jadi ini suaminya Maya. Nah, Bram, jadi sales di sini ya? Iya. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Mari, silakan duduk. Kita cari di luar lain aja. Halo? Mai, suami kamu tuh selalu bikin malu keluarga. Ada apa, Mi? Pokoknya dia itu cari kerja yang benar. Kamu tahu nggak? Hari ini dia bikin malu Mami. Tunggu. Memangnya Mas Bram itu ngelakuin apa?
Mami kamu kayaknya marah besar tuh sama aku. Mungkin dia malu kali. Gengsi sama temennya. Malu kalau punya menantu nggak bisa dibanggain. Kerjanya cuma jadi sales di dealer mobil. Aku udah tahu, Mas. Tadi Mami telepon aku. Terus, Mami kamu bilang apa? Nggak penting dia mau bilang apa. Aku nggak peduli. Yang penting buat aku sekarang kamu sudah punya pekerjaan yang jelas, yang gajinya tetap. Aku seneng, Mas, kamu sudah mau berubah sekarang. Tapi gajinya kan nggak seberapa, Mai. Cuma cukup beli susunya Alif sama beli makan sehari-hari. Nggak masalah, Mas. Kalau kita mau lebih bersabar, kita kumpulin uangnya sedikit demi sedikit juga nanti hasilnya kelihatan kok. Yang perlu kita syukuri sekarang, rumah kita walaupun kecil kayak gini kan rumah sendiri. Paling tidak kita sudah nggak perlu pusing lagi mikirin biaya kontrak tiap bulan. Ya kan? Aku beruntung, Mai. Punya istri kayak kamu. Pengertian, baik. Terus aku juga senang kamu dukung aku. Nggak tahu, coba lihat, Mas. Dengan Pak Bram? Saya sendiri. Maaf Pak, tadi siang saya sudah ke sini, tapi tidak ada orang. Ini ada surat cita untuk Bapak. Dan Bapak harus melunasi semua kredit macet Bapak. Aduh, Pak. Biar besok saya datang ke kantor Bapak aja ya. Saya harus di sana semuanya. Ya, Pak ya? Baik, besok saya tunggu Bapak di kantor. Tapi kalau sampai Bapak nggak datang juga, saya akan datang kembali ke sini dan membawa polisi untuk menyita rumah ini. Saya janji, Pak. Saya akan datang. Misi Pak. Kalau sampai rumah ini disita, anakku, istriku, dan aku akan tinggal di mana ya? Siapa, Mas? Enggak, tadi ada orang nyari alamatnya Pak Said. Oh. Masuk. Lagi sibuk ya, Om? Ada apa, Masa? Farel, Om. Kenapa lagi sama dia? Kayaknya dia nggak serius deh, Om, sama aku. Perintah Om yang kemarin itu sia-sia. Soalnya sampai sekarang, Farel belum bisa ngelupain mantannya. Miska. Tahu dari mana kamu? Aku lihat sendiri, Om. Farel masih sering chatting, kirim-kiriman email sama Miska. Kamu tenang aja dulu. Nanti Om akan tegur dia. Oke? Om juga sedih melihat kamu diperlakukan begitu sama dia. Om janji sama kamu. Om akan menyuruh dia untuk lebih serius memikirkan pernikahan kalian. Oke? Makasih, Om. Aku ke ruangan aku dulu. Permisi, Om. Jadi di sini nggak ada yang namanya Bambang. Iya, Ini fotokopi KTP-nya. mungkin ini KTP lamanya. Saya udah di sini selama 2 tahun. Bisa jadi juga sebelum saya menempati rumah ini, dia yang menempatinya. Gue ditipu lagi. Kalau boleh tahu, ada masalah apa Anda dengan dia? Saya kerja sama dia. Bisnis batu bara. Cuman sampai sekarang saya nggak tahu dia ada di mana. Padahal saya sudah nanam banyak modal di dia. Kayaknya bukan Anda satu-satunya korban penipuan beliau. Hampir setiap hari banyak orang kesini menanyakan beliau. Sampai saya sendiri pun capek ngejelasin ke mereka. Makasih ya. Sama. Permisi. Kasihan dia.
Ya kamu terus terang lah Mas sama aku. Kamu tuh dari mana semalam? Semalaman aku ada urusan, Mai. Ya urusan kan banyak. Urusan apa? Kamu kemana? Perginya sama siapa? Masa aku nggak boleh tahu? Aku kan istri kamu, Mas. Aku nggak mau bikin kamu susah, Mai. Seharian aku cari orang yang nipu aku. Apa? Kamu ngomong apa, Mas? Orang yang ngajakin aku kerja sama waktu itu sekarang kabur entah kemana. Aku sudah cari dia di rumahnya. Ternyata dia sudah lama nggak tinggal di sana. Terus aku cari dia di tempat dia bisa nongkrong. Nggak ada juga, Mai. Sekarang aku bingung. Aku harus cari dia kemana. Maafin aku ya, Mai. Maafin aku. Semua perhiasan kamu yang aku pinjam dari kamu, aku ganti semuanya, aku janji. Bukan itu masalahnya. Masalahnya sekarang kita mau makan pakai apa? Kita sudah nggak ada uang lagi, Mas. Modal soto tuh udah nggak muter, udah habis pemasukan kita. Kita belum bayar air, belum bayar listrik, belum beli susunya Alif. Mau beli pakai apa kita? Maafin aku ya, Mai. Boleh. Di mana tuh? Jam berapa? Oke. Kayla pasti seneng banget deh. Oke, Jeng. Sampai ketemu ya. Hai, Mas, aku berangkat dulu ya. Doain aja mudah-mudahan hari ini jualannya lancar. Biar bulanannya kita bisa dapat insentif. Ya. Isi orang. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Ada apa, Mas? Maaf Pak, kami dari pihak bank. Sebelumnya kami sudah ke sini untuk memberikan surat peringatan terakhir. Tapi sampai batas waktu yang telah kami berikan, tidak ada tanggapan sama sekali dari Bapak. Untuk itu, kami kembali ke sini untuk memberikan surat ini, untuk menyita rumah ini. Pak, tolong Pak. Tolong kasih saya kesempatan, Pak. Ya Pak ya. Saya akan lunasin semuanya secepatnya, Pak. Tapi tunggakan Bapak sudah lewat jatuh tempo. Harusnya sudah dari kemarin rumah ini saya sita. Apa? Jadi selama ini Mas menjaminkan surat rumah kita ke bank untuk pinjam uang? Kenapa nggak bilang saya, Mas? Sabar dulu, Mai. Biar aku selesaikan ya. Kamu tenang dulu. Maaf Pak, ini terpaksa saya lakukan. Karena selama ini Bapak sangat tidak kooperatif, sangat susah dihubungi. Untuk itu, kami mohon untuk dikosongkan rumah ini, karena sudah menjadi milik bank. Pak, kasih saya kesempatan, Pak. Bapak mau jaminan ini disita secara paksa atau dengan sukarela? Pak, jangan, Pak. Jangan, Pak. Pak, tolong, Pak. Kami minta waktu ya, Pak ya. Kami janji kami akan melunasi rumah ini, tapi kami minta waktu karena cuma rumah ini yang kami punya. Kami sudah nggak punya apa-apa lagi, Pak. Kami mohon. Kami hanya menjalankan tugas. Ini terpaksa saya lakukan karena suami ibu tidak bertanggung jawab atas kewajibannya. Saya mohon, Pak. Kasih kami waktu. Kami janji. Halo, Papi. Sibuk? Mau apa Mami kesini? Pasti ada alasannya dong, Pi. Kenapa Mami sampai ke kantor Papi? Kalau nggak penting-penting amat, mendingan Mami nggak kesini. Papi tuh gimana sih? Mami datang bukannya surprise, malah nggak suka gitu. Papi ini sekarang sedang sibuk. Mami kemari kan cuma buat ngerecokin Papi. Papi tuh selalu negatif thinking kan sama Mami. Mami tuh kesini mau kasih kabar penting mengenai Kevin, Pi. Makanya mamanya Kevin tuh mau ngajak kita makan siang di salah satu restoran mereka, Pi. Sekaligus mau membicarakan rencana pernikahan Kayla dan Kevin. Aduh, Mi. Itu kan bisa dibicarain kapan-kapan.
Kenapa mesti harus yang ini? Apa ntar malam nggak bisa? Nggak bisa, Pi. Segitu urgentnya. Ya iya dong, lagian Papi, kerjaan ditungguin yang nggak ada habis-habisnya. Udah, Mami mau telepon Kayla. Iya, Mi. Kamu tuh pasti lagi jalan-jalan ya sama teman kamu yang nggak bener itu. Mami kok nuduh gitu sih? Orang aku lagi shopping sendirian aja kok. Kalau gitu, kamu segera ke kantor Papi. Emangnya ada apa? Tumben. Udah deh, pakai bawel lagi. Papi sama Mami mau ngajak kamu makan siang bareng. Oke, Mami tungguin. Aneh deh. Apa pertunangan Kayla sama Kevin tuh nggak bisa ditunda dulu? Papi lihat Kayla itu benar-benar nggak suka sama anak itu. Buktinya dia sampai mabuk berat seperti itu karena stres. Papi tuh kok belain Kayla daripada Mami? Mami itu udah pasti bener, Pi. Papi tahu kan, Kayla itu kalau cari jodoh nggak becus. Makanya si Kevin itu adalah sosok yang sempurna. Mereka itu cocok banget, Pi. Masuk. Misi, Pak. Ya. Selamat siang, Bu. Siang. Silakan, Pak. Makasih ya. Mari. Mami kenapa sih? Bagus ya, Pi. Cantik ya. Seksi ya, Pi ya. Pantes ya, Papi itu betah banget di kantor. Lihat yang bening gitu, lupa dia sama Mami. Padahal udah jelas-jelas Mami tuh ada di depan Papi. Jaga mulut Mami. Ini kantor Papi. Biarin aja, biar semua orang kantor ini tahu. Mami jangan bikin malu. Lagian ngapain Mami mesti cemburu sama Papi? Emang Papi ngapain? Udah deh, gak usah ngaco. Hai, Di. Kenapa? Ya, sorry banget. Gue nggak bisa. Soalnya ada acara keluarga nanti siang. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Aduh, mampus gue. Turun lo. Lo tapi ngasih sana tuh mendadak. Gimana gue gak kaget? Kok jadi lu yang marah-marah? Tanggung jawab dong. Gue jelas-jelas dirugiin sama lo. Emangnya lo gak tahu apa gue siapa? Gue nggak peduli siapa lo. Lu udah salah. Kalaupun lu anak bos gue nggak peduli. Lu nggak bebas dari hukum kan? Lo tuh jangan kurang ajar ya. Nggak usah nunduk-nunduk cewek seenaknya dong. Nggak sopan banget sih lo jadi orang. Gue bisa sopan tergantung sama siapa gue ngomong ya. Tunggu dong. Tunggu dulu. Masalah kita tuh belum selesai. Apalagi sih? Percuma ngejelasin ke lu juga. Lu tuh orangnya nggak pernah ngakuin salah. Gue udah cukup dirugiin sama lu. Ngerti nggak? Ih, gelak banget. Siapa sih lo? Belagu banget. Dari mana Pak Adolf? Dari klien. Gue nggak rela. Tuh cowok tuh harus dikasih pelajaran. Nggak sopan sama anak bosnya. Lihat aja. Belum tahu gue ternyata. Gimana Al? Sukses? Pak Gunawan sih suka, tapi dia belum kasih keputusan. Besok kita follow up lagi aja. Kenapa sih Al? Kayaknya kok bete banget gitu. Tadi gue ketemu cewek, tapi kayaknya rada gila deh. Maksud kamu? Iya, tadi pas di parkiran mobil aku ditabrak. Malah dia yang ngotot marah-marah.
Jadi dia yang nabrak, dia juga yang ngotot. Wah, sakit jiwa tuh orang. Emang kayak gimana sih orangnya? Orangnya sih lumayan, tapi Kayla? Apa-apaan sih lo? Ini tuh belum seberapa. Masih ada lagi balasan yang setimpal buat orang yang udah gak sopan sama gue. Kayla! Dekat banget ya tuh anak. Kayla, kamu kenal sama dia? Emang lo nggak tahu siapa dia? Dia tuh Kayla, adanya Farel. Hah? Anaknya Pak Hutama? Iya. Tunggu. Jadi dia yang nabrak mobil lo? Mampus gue. Ya iyalah. Anak Big Boss lo lawan. Ada apa, Mbak? Rumah kita disita, Fit. Kita harus pindah. Fit, tolong bantuin angkatin barang-barangnya. Iya, Mas. Hargain dong perasaannya Mosa. Kamu kan sudah janji sama papi kamu akan menikahi dia. Kenapa sampai sekarang kamu masih berhubungan sama Miska? Iya dong, Rel. Sudah saatnya kamu tuh serius dengan hal itu. Mami nggak mau kamu tarik ulur. iya Mi, Pi. Udah nih. Aku mau nyelesain pekerjaan dulu. Ya sudah. Ngapain lo kesini? Itu apaan sih? Ah, udah deh nggak penting. Kak, Aldo itu di bagian apaan sih? Ngapain lu nanyain dia? Ah, Kak pecat dia. Dia tuh pegawai kurang ajar, nggak sopan, nyebelin pula. Lo kenapa sih? Masa gue disuruh pecat orang tanpa alasan? Lo tau nggak? Aldo itu senior account eksekutif andalan di sini. Emang lo ada masalah apa sama dia? Hah, pokoknya pecat, nggak mau tahu. Gitu aja apa susahnya sih? Halo. Iya, ini di kantor kok. Kayla. Kamu tuh kemana aja sih, lama banget. Mami malu tau dengan keluarganya Kevin. Keluarganya Kevin? Apa hubungannya? Emangnya kita mau pergi kemana? Tahu mamimu tuh. Kalau bikin acara selalu mendadak. Dia pikir semua orang harus bisa kalau dia suruh. Mi, emangnya kita mau pergi kemana sih? Mau makan siang sama keluarganya Kevin? Ogah ah. Duduk. Dengar Mami. Kevin itu baru pulang dari KL. Jadi keluarganya Kevin mau ngajak kita makan bersama di restorannya mereka. Awas ya, jaga sikap kamu. Jangan malu-maluin Mami. Ngerti? Iya. Udah dong, Pi. Ayo. Inilah, saya keluar kantor sebentar ya. Ini bener-bener pelecehan. Gue gak terima. Tuh anak kayaknya sakit jiwa kayaknya deh. Siapa yang sakit jiwa, Al? Nggak apa-apa, Rel. Dasi lo kenapa? Tadi nggak sengaja kegunting, Rel.
lo habis ketemu Kayla ya? Adik gue. Sorry ya, Al. Dia anaknya kayak gitu. Masih childish. Tapi masih kali childish dibanding cewek manja yang suka ngelapor hal nggak penting ke bokap gue. Al, ntar sore kita bahas pertemuan Pak Gunawan tadi ya. Oke. Farah! Maksud kamu apa? Nyindir aku di depan semua orang kayak gitu? Kamu pikir aku anak kecilnya setiap saat wajib kamu pantau dan kamu lapor ke orang tua aku? Kamu gak usah cari simpati, Mos. Mereka itu sayang banget sama kamu. Dan kamu gak usah takut aku gak nikahi. Karena aku pasti akan nikah sama kamu. Kamu mau kita bertengkar dan dilihat oleh semua orang lain? Hah? Apa kamu lihat-lihat? Kerja! Iya, Mbak. Jeng Lia ini makannya kok dikit amat? Nggak suka ya dengan masakan restoran saya? Enggak kok, Jeng. Masakannya enak banget. Tapi saya kan lagi diet. Pantesan. Jeng Lia jadi awet muda ya. Masa sih? Padahal dia 3 tahun lebih tua dari saya loh. Memang ya kelihatan awet muda. Maaf ya. Ini papinya Kayla kalau bercanda suka keterlaluan. Kevin, Kayla, nanti Mami mau ke kantor dulu sama Papi. Soalnya banyak kerjaan, oke? Kamu temenin Kevin ya, jalan-jalan. Tapi Mi, Kevin pernah cerita sama Tante. Katanya semenjak dia di KL, dia inget terus sama kamu. Bener kan, Vin? Oke, kita pamit dulu ya. Ya, Terima Kevin, kasih ya, Kayla. Jeng. Ya. Yuk, Jeng. Oke, Om tinggal dulu ya. Oke, Gue mau pulang. terserah. Gue tinggal telepon nyokap lo aja. Lu tuh nyebelin banget ya. Tapi gue punya oleh-oleh buat lo. Gak usah. Ini gue beli di KL lo. Waktu gue bener-bener gak bisa lupain lo. Anggap aja lamaran gak resmi dari gue. Lu tuh jadi orang tuh nggak romantis banget sih. Masa ngasih cincin di tempat ramai kayak gini? Dari mana nih? Kok kode areanya 0271? Halo? Nah, Aldo. Saya Bule Rini. Bulenya Fitri yang di Wonogiri. Oh, bulenya Fitri. Apa kabar, Bule? Baik, Nak Aldo. Keluarga gimana? Sehat? Kemarin sih sempet papa kena serangan jantung, tapi sekarang udah sehat kok, Bule. Syukurlah. Terus Fitri dan Firman? Sehat-sehat aja kan? Fitri sama Mas Firman. Iya. Bule sudah terima foto pernikahan mereka. Aduh, Bule bahagia sekali. Mereka pasangan yang serasi sekali. Tolong sampaikan salam Bule buat Fitri dan Firman ya. Bilang sama Fitri kalau Bule sudah sehat. Halo? Nah, Aldo? Halo? Oh iya, Bule.
Nanti saya sampaikan. Assalamualaikum. Jadi, bulenya Fitri belum tahu kalau Mas Firman meninggal. Kok bisa? Berarti selama ini Fitri nggak pulang kampung. Terus kemana dia? Kenapa bisa ada foto pernikahan mereka? Mbak, izinkan Fitri buat tinggal di sini sehari ini aja, Mbak. Besok pagi-pagi Fitri janji bakalan keluar dari sini dan cari kontrakan sendiri. Kamu tuh ngomong apa sih, Fit? Mau sampai kapanpun kamu ikut Mbak. Mbak itu nggak keberatan. Ya? Iya, Mbak. Main. Aku minta maaf kalau maafin Papa ya sayang. Papa belum bisa bikin kamu bahagia. Mbak mau pergi kemana? Kok masukin baju-baju Mbak sama Alif ke tas? Emangnya Mbak mau cari kontrakan lain ya? Mbak mau pindah ke rumah orang tua Mbak aja, Fit. Pulang ke rumah orang tua Mbak yang kaya raya itu? Loh, bukannya orang tua Mbak nggak suka sama Mas Bram, kok malah pulang ke sana? Mbak pindah sendiri aja sama Alif. Mas Bram nggak usah ikut. Emangnya Mbak tega? Terus Mbak sekarang harus gimana, Fit? Mbak sudah nggak punya apa-apa lagi. Mas Bram sama sekali nggak mau menghargai Mbak sebagai istrinya. Masa dia ngambil keputusan penting kayak gini nggak nanya Mbak? Sekarang resikonya juga Mbak yang harus tanggung kan? Uang nggak punya, kerjaan nggak ada, rumah disita. Mbak punya apa, Fit, sekarang? Mbak kan masih punya Alif sama Mas Bram. Mbak itu jauh lebih beruntung daripada kehidupan aku. Aku dari kecil aja udah ditinggal sama orang tua aku. Sekarang aku mau nikah ke Jakarta, malah calon suami aku ketabrak sampai meninggal. Sekarang aku punya siapa? Gak ada kan? Mbak, kalau Mbak pulang ke rumah Mbak, apa nanti orang tua Mbak malah nggak tambah ngelecehin Mas Bram? Kamu bener, Fit. Mungkin Mbak dituntut untuk harus lebih sabar lagi ngelewatin ini semua. Kalau Mbak pulang ke keluarga Mbak, pasti mereka merasa bahwa mereka benar karena sudah melarang Mbak menikah dengan Mas Bram. Mbak harus buktikan ke mereka kalau mereka salah. Agak berat mungkin, tapi Mbak yakin Mbak pasti bisa. Makasih ya. Iya, Mbak. Tuh, pedus. Udah makan? Aldo, kamu mikirin apa sih? Kok makannya sedikit? Tadi bulenya Fitri telepon, mah. Dia bilang udah dapat kiriman uang dari Fitri dan foto pernikahan dia sama Mas Firman. Kan aneh. Apa? Besar kemungkinan Fitri masih ada di Jakarta. Tapi untuk apa? Kenapa dia mesti bohongin keluarga kita dan bulenya? Mungkin dia memang sengaja tidak mau merepotkan kita. Mungkin juga dia nggak mau bulinya sedih. Fitri itu memang anak yang baik. Duh,
Papa jadi pengen ketemu sama anak itu. Maksud Papa, kalau misalnya Aldo ketemu dia terus dibawa kemari buat tinggal di sini, Papa nggak keberatan? Biar bagaimanapun, dia kan menantu Papa. Walaupun nggak sempat menikah dengan Firman. Iya kan, Ma? Kalau Mama sih justru ngerasa aneh sama anak itu. Kenapa dia tega ngebohongin kita semua? Maksudnya apa coba? Pasti ada yang dia sembunyikan dari kita. Kok Mama mikirnya kayak gitu sih, Ma? Aldo, kalau dia anak yang baik, dia pasti jujur. Mestinya dia terbuka dong sama kita semua. Mama jadi curiga sama dia. Ngapain dia ngilang begitu? Jangan-jangan dia kepengen bebas hidup di Jakarta. Astagfirullahaladzim, Ma. Tuduhan Mama kayaknya berlebihan deh. Mas Firman kan laki-laki yang baik. Nggak mungkin dong dia nyari istri yang sembarangan. Gue gak nyangka, ternyata dia seserius ini ya sama gue. Kalau sampai Mami tahu, Mami pasti girang banget. Harusnya gue juga bangga sih dilamar sama cowok sekeren dia. Tapi kenapa perasaan gue sama dia datar-datar aja ya? Kayla, ayo makan dulu, temenin Mami. Duh, gawat nih kalau sampai Mami tahu. Iya, Mi, tunggu bentar. Gua nggak peduli siapa lu. Lu udah salah. Kalaupun lu anak bos gua nggak peduli. Lu nggak bebas dari hukum kan? Cowok itu nyebelin banget. Tapi kenapa setiap gue ingat ekspresinya waktu gue gunting dasinya tadi, kesian juga ya. Gue kok jadi ngerasa bersalah sih? Kayla. Iya, Mi. Ini buat kamu. Ya, anggap aja kenang-kenangan dari aku. Supaya kamu nggak lupa sama keluarga aku juga. Ini bisa ngomong loh, Fit. Semalam aku yang ngerekam sendiri suaranya. Kamu hati-hati aja. Jangan-jangan yang dilihat Farel waktu itu beneran Fitri. Fit, Iya, Mas. tolong pamitin ke Mbak Maya ya. Kalau kantor sekarang. Kok nggak Mas sendiri aja yang langsung pamit? Mbak Mayanya ada kok di dapur lagi masak. Dia masih marah sama aku. Kabar ya, Mas? Pergi ya. Rumit banget sih rumah tangga. Pakai diem-dieman, marahan. Kalau dulu aku jadi nikah sama Mas Firman, apa bakal ngalamin hal kayak gini juga ya? Fit, Kenapa, Mas? tadi waktu beli sayur, masih ada kembaliannya nggak sih? Ada sih, Mas. Nih, Mas. Alhamdulillah. Kalau nggak ada ini, aku bisa jalan kaki ke kantor. Ya Allah, mereka berdua benar-benar kesulitan uang. Aku nggak boleh ngebebanin mereka terus. Aku masih cepet-cepet cari kerja biar aku bisa keluar dari sini.